Hasil keputusan malam hari ini sesuai hasil musyawarah disepakati bahwa permasalahan yang ada di Miorani diserahkan ke hukum yang berlaku. Jadi kami sesuai dengan yang disarankan oleh unit PPA Kabupaten Marinim buat keterangan bahwa permasalahan ini kami pemerintah desa tidak dapat memediasi antara si pelaku dan si korban. Nah, buat surat keterangan itu dibawa dan dilaporkan ke unit PPA Kabupaten Marinim. Demikian. Artinya terakhir kemarin pernah ada laporan ke unit PPA Marinim. Mentoknya apakah benar karena pihak keluarga tidak ada yang melapor? Jadi ini yang mendampingi Pak Kadus. Kira-kira Jadi itu dari pihak keluarga yang melapor itu neneknya si korban dan sampai di PPA beliau mengatakan itu tidak jujur bahwa korbannya belum diketahui. Pelapor itu. Pelaku. Ya, pelakunya belum diketahui itu dari nenek korban. Sedangkan di desa di dusun ini beliau menyarankan dan mengaku bahwa pelakunya sudah diketahui. Jadi tambahkan sedikit bahwa si korban itu malam kemarin sudah dia akan nikahkan oleh keluarga si pelaku dengan orang luar desa. Jadi sekarang sudah diboyong si suami ke desa lain. Dan kakek si korban yang disebutkan Pak Kadus tadi dengan sudah dinikahkan itu mencabut tuntutan itu. Jadi aku belum tahu bagaimana proses hukum yang berjalannya, tapi itu yang sudah fenomena yang lahado. Jadi itu kemarin yang menikahkannya sebagai walinya siapa, Kades? Nah, kami tidak diundang dan kami memang tidak hadir. tidak tahu Ya. Jadi tidak tahu. Ya. Artinya sekarang pelaku dan korban memang mengakui perbuatan itu. Ya. Sudah mengakui. Jadi Kalau si korban itu sudah mengakui, cuma kalau pelaku belum mengakui. Jadi ini aku jelaskan, hari itu Republik sebelum kemarin, jadi minggu sebelum kemarin kami hubungi si korban di rumah mbahnya dan aku ngajak istri aku karena perempuan lebih nyambung ceritanya dan disaksikan oleh Sekdes. Awalnya si korban ini belum ngaku bahwa yang diakui ke kami itu adalah sopir katanya. Sopir itu namanya udah tahu, sekarang tidak tahu di mana. Tapi kami sebagai perangkat desa, karena awalnya sudah ada bocoran dari mbahnya melalui mamaknya melalui mbahnya bahwa pelakunya itu bapaknya. Jadi kami korek lagi, jadi akhirnya rumah nelpon mamaknya di Jambi, mamaknya cerita dibuka habis-habis. Dan si bapaknya datang ke sana bawa ngaku dengan mamaknya, minta maaf bahwa aku cinta dengan anak. Jadi kalau aku mohon dengan kata-kata dia agak disaring-saring dikit ya. Jadi itu dasar itu dan itu dibuka HP ini di loudspeaker. Akhirnya si korban aku cerita. Dan itu kejadian itu 5 tahun itu. Cuman itu kita belum tahu. Itu pengakuan dia semasa SMA. Nah yang itu tapi tidak kita ketahui, yang tahu nih yang kami. Dan dia cerita panjang lebar lah. Ya. Nah, jadi dasar kami telepon dengan mamanya tadi. Bapaknya datang ke sana waktu dia di Jambi. Jadi waktu pertama ngantar balik dan datang lagi ke sana. Itu kecurigaan bahwa ini pelaku menghamili kan baru-baru ini lahir. Itu semenjak kapan pemerintah desa atau masyarakat, Pak? Jadi kami kusebutkan tadi waktu rapat Lebaran puasa.
Jadi kami ada yang menghubungi siapa? 3 bulan yang lalu ya kurang lebih. Ya, Ya, lebih kurang. Iya, iya, 3 bulan. Dan ku konfirmasi ke Kadus, memang yo. Aduh. Aku ke tempat Pak Kadus, bawa istri ibu, karena dengan sama-sama perempuan, pikir lebih mudah. Kalau si korban tadi galak diajak ketemu, nah si korban tidak galak ketemu. Berarti Jadi- Pak, anaknya itu lahir anak bapak kandung tadi Pak? Jadi kami waktu itu di tempat Pak Kadus mengundang juga Babinsa tadi, Babin Kamtibmas di rumah Pak Kadus. Sebenarnya aku kepengen waktu itu didatangi kan ke rumah. Ya, pertama silaturahmi, tapi hasil kesepakatan bahwa dipanggil secara tertulis. Besoknya dibuat surat, jam 10 diantar oleh Pak RT, sekitar jam 3 dia keluar. Dan itu tahunya dari yang jaga pos Covid waktu itu. Diantar Ke Jambi. informasi diantar ke Jambi. Kami waktu bapaknya balik ada sekitar 3 hari dari Jambi, kami temui lagi bapaknya di rumah. Jadi pas ditemui ngajak mbahnya yang ngetok-ngetok rumahnya mbahnya, tapi tidak kata yang buka, kata yang nyaut. Nah, tidak lama sekitar 5 menit datang semotor Keluarganya. sekeluarga. Jadi kalau tidak salah semotor itu 4 isinya. Istri dan anaknya. Bapaknya si yang bersangkutan, terus istrinya, anaknya 2. Nah, penumpang turun, yang bawa motor lanjut. Nak kemana? Nak nyusul karena dia cerita bahwa ada menarik mobil warga sini, jadi katanya masih nak ke situ. Pak, Kami kalau tunggu. boleh tahu Pak, ibunya si korban ini apa yang dia lakukan di waktu itu setelah diketahui? Ibunya di Jambi. Ibunya di Jambi. Di Jambi. Artinya sini ibu tiri. Iya, di sini Ibu Tiri. Ibu tiri. Ibu kandungnya ada di Jambi. Dan dengar informasi Pak, apakah benar itu di saat ibu kandung ini yang korban ini di saat dia masih gadis itu sama dihamili Melakukan, ya. juga. Menurut warga sini demikian. Diambil Tapi- sehingga melahirkan yang anak Iya. yang di ini ya. Tapi aku tahu baru sekarang, Ya, ya. baru kejadian ini baru tahu. Masih berkeluarga juga katanya Pak yang Menurut ibu informasi korban sepupu. ini. Oh, sepupu. Ya. Cuman aku tahu itu setelah ada masalah ini. Ya, kalau boleh tahu Pak Kades yang diduga pelaku ini yang laki-laki ini yang Kusno ya, Kusno itu Kasno. Tasno ini masih berada di sini atau sudah Masih. pergi? Masih. Masih. Masih di sini. Iya. Iya. Makanya tadi aku sebenarnya kepengen yaitu tadi, Iya. cuman keluarga menghendaki mak itu, ya kami Iya. tetap sesuai kesepakatan. Karena tindakan itu yang menurut aku yang lebih cepat. Oke, terima Cuman kasih. karena warga kesepakatan itu. Intinya hasil rapat ini tadi Pak, tujuan yang terutama apa? Itu. Jadi lapor ke PPA hari ini. Lapor ke PPA Morenin Mbak ya? Artinya atas nama Pemdes ngelapor ke Morenin gitu. Ini kan kemauan dari masyarakat tadi, Oh. Mas. Kemauan dari masyarakat untuk ke jalur hukum. Benar. Ya, kan tadi asumsi Tapi sebagai mediator Fasilitas. pelapor itu, fasilitator pelapor ke Morenin itu Dari pihak Pemdes, Pak? pihak Pemdes ya? Kalau kami menurut aku, kami sekedar mendampingi kami mendampingi. pelapor. Karena kami tidak punya kapasitas sebagai itu. Jadi ada warga atau umpama keluarga datang ke sana didampingi. Karena kami kan tidak pacak memposisikan di sebelah pihak. Bukan berarti kami melindungi si pelaku berpihak si korban, bukan. Cuman kami tetap mana yang masyarakat minta, kami dorong dari awal memang. Nah, tadi kan ada salah satu warga nyebutkan kalau ini pidana murni, Pak. Kejahatan, kan? Artinya Pemdes bisa melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak kriminal murni itu. Sedangkan ini jelas-jelas kan sudah melanggar kan. Artinya Pemdes di sini mungkin bisa lebih menegaskan si
pelaku ini, karena sudah masyarakat sudah sepakat kalau pelaku pun kurasa sudah mengakui perbuatannya kan, karena dasarnya kalau pelaku tidak mengakui perbuatannya, hukum adat itu tidak bisa berlaku. Artinya hukum adat itu bisa diaplikasikan karena korban dan pelaku sudah mengakui perbuatan itu. Kalau pelaku belum mengakui, Mas. Kalau pelaku belum mengakui. Secara piece to piece belum. Ya, belum. Cuma si korban sudah. Artinya keputusan hukum adat pun belum bisa diberlakukan karena dia tetap bersikukuh, dia tidak melakukan itu kan. Jadi kami dasarnya karena berdasarkan via telepon tadi. Jadi yang ceritakan emaknya, nah itu. Nah kami meyakini itu. Jadi besoknya kami upayakan ke PPA hari ini berdasarkan saran dari Polsek Gelombang. Nah, berangkatlah ke sana. Ini Kadus, berangkat juga Pak Kadus. Kalau kemarin itu laporan dari Pak Kadus diterima, sudah kemarin. Dan kami bawa mbahnya, mereka bawa mbahnya. Mbahnya di situ Kesaksian di sana tuh tidak sesuai dengan yang diharapkan. kalau di sini dia lah tahu bahwa A, atau sampai di sana dia tahu Apa